Menjaga kedamaian. Di sebelah timur Finlandia, saya menyempatkan diri berkunjung ke sekolah dasar Hapaniemi dan kepala sekolahnya Jussi Kukola mengajak saya melakukan tur singkat menunjukkan kepada saya beberapa kelas yang sedang berlangsung. Saya langsung merasakan kedamaian yang luar biasa di sana. Baik para guru maupun murid terlihat sangat senang dan tidak terburu-buru. Terutama ketika bekerja tanpa menggunakan alas kaki. Sebuah tradisi di rumah dan sekolah Finlandia. Sang kepala sekolah berkata kepada saya bahwa sejak musim gugur 2016, sebagai tanggapan atas pelaksanaan kurikulum nasional terakhir, sekolahnya meluncurkan satu set peraturan baru. Keselamatan adalah hal yang pertama, ujarnya. Tetapi, apa tujuan dari peraturan yang baru tersebut? Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai, kata Kukola kepada saya. Seperti disambar petir, sekolah Finlandia itu tampaknya telah meningkatkan suatu area yang berikan sebuah atmosfer yang menenangkan bagi para guru dan murid. Dan kepala sekolah tersebut memberikan tanda bahwa hal ini harus tetap menjadi prioritas sekolah. Di Amerika, saya telah mendengar beberapa sekolah yang memiliki sasaran untuk menjadi sekolah yang ketat, atau berbasis proyek atau pencapaian yang tinggi. Namun kedamaian, ini hal yang baru bagi saya. Dalam kunjungan yang berbeda ke sekolah Finlandia lainnya, saya telah mencermati suatu atmosfer damai yang serupa. Saya bukan satu-satunya orang yang mengetahui karakteristik yang umum ini. Di sekolah Helsinki saya, kami sering menerima kunjungan dari luar negeri, dan saya mendengar mereka mengomentari hal yang sama. Proses belajar terlihat begitu tenang dan bebas dari tekanan. Saya percaya bahwa fitur ketenangan di sekolah-sekolah Finlandia ini merupakan alasan utama mengapa siswa Finlandia dapat belajar secara efisien dan telah menunjukkan hasil yang sangat baik saat ujian internasional seperti PISA. Proses belajar didukung oleh suasana bekerja yang damai dan bersahabat, seperti yang dinyatakan dalam kerangka kerja kurikulum Finlandia terbaru. Dewan Pendidikan Nasional Finlandia 2016 halaman 31, serta suasana hati yang tenang, damai. Penghargaan terhadap kedamaian adalah sesuatu yang juga dibuktikan dalam bahasa Finlandia, sebab ada beberapa kata yang menjelaskan berbagai situasi yang terkait dengan kedamaian ini. Saunarauha, kedamaian di sana. Ruokarauha, kedamaian saat makan. Dan joularuha, kedamaian Natal, contohnya. Apresiasi terhadap keheningan paling terasa saat perayaan Hari Kemerdekaan Finlandia. Tidak seperti perayaan 4 Juli atau Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, di mana kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan pesta kembang api. Hari libur Finlandia ini dirayakan dengan menyalakan lilin dalam sepi di rumah-rumah Finlandia sambil mengenang para prajurit yang telah gugur. Di kelas-kelas Amerika, saya mendeteksi adanya dorongan agar guru sedikit mungkin berbicara dan lebih banyak memfasilitasi pembelajaran aktif, putar badan, dan mulai bicara. Sebagai contoh, tampak menjadi sebuah strategi yang populer di mana anak-anak memproses pemikiran mereka sambil saling berbicara satu dengan yang lain. Saya bertanya-tanya, apakah siswa Amerika kehilangan suatu momen yang penting, yaitu ruang kelas yang tenang akibat tren pedagogis atau pembelajaran aktif ini? Meskipun bekerja dalam keheningan tidak termasuk dalam pembelajaran aktif, saya pikir ada sebuah kebijaksanaan dalam pendekatan kelas di Finlandia sebagaimana yang saya amati, di mana anak-anak memiliki waktu yang cukup lama sambil menyelesaikan tugas perseorangan untuk bekerja dengan tenang. Baru-baru ini ada suatu badan penelitian yang menyarankan pentingnya praktik ini. Beberapa dekade yang lalu, para peneliti Universitas Oregon mengidentifikasi adanya hubungan antara kebisingan di tempat tinggal anak dan kemampuan anak untuk mendeteksi perbedaan antara dua kata yang hampir sama dalam kecakapan membaca. Dalam percobaan ini, mereka menemukan bahwa semakin bising lingkungan rumah,
semakin sulit anak-anak mengidentifikasi dua kata yang mirip. Dan baru saja para peneliti Universitas Wisconsin menemukan sesuatu yang serupa dalam pengaturan ruang kelas. Jika kelas bising, anak-anak kecil kesulitan untuk menguasai kata-kata baru. Khazan 2016. Dalam artikelnya How Noise Pollution Impairs Learning, bagaimana polusi suara mengganggu pembelajaran, Olga Khazan 2016, staf penulis Atlantic, menjelaskan penelitian yang menarik ini yang melibatkan 106 balita. Pertama, satu kelompok anak usia 2 tahun diajari dua kata yang tidak umum dengan tingkat kebisingan antara 5 hingga 10 desibel, lebih rendah daripada suara guru kelas. Anak-anak berhasil mempelajari kata-kata baru tersebut jika kebisingan di dalam kelas relatif rendah, namun tidak sebaliknya. Khazan mencatat bahwa hasil ini identik dengan tes yang kedua, ketika para peneliti menjalankan sebuah percobaan dengan balita yang sedikit lebih tua. Tes ketiga mengungkapkan bahwa anak-anak kecil tetap mampu mengenali pengertian kata-kata baru ketika terpapar latar belakang suara yang bising, setelah sebelumnya mempelajari kata-kata tersebut dalam suasana pembelajaran yang tidak bising. Meskipun studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplor dampak kebisingan pada pembelajaran, terutama anak-anak yang lebih besar, penelitian menyebutkan bahwa latar belakang suara di kelas kita dapat mempengaruhi pembelajaran anak. Sebagai seorang guru, hal ini memotivasi saya untuk memastikan bahwa ruang kelas saya menjadi tempat yang tenang bagi para siswa. Strategi di bab ini menjaga kedamaian, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang di dalam kelas dengan cara memberikan lingkungan pembelajaran yang tenang ketika murid-murid dapat bekerja dengan sedikit suara yang bising dan sedikit tekanan. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat dicoba untuk menjaga ketenangan. Answer chat atau aturan pokok. Strategi ini dimulai dengan menetapkan peraturan yang dibuat guru bersama dengan murid. Saya telah mendampingi setiap kelompok siswa di Amerika dan Finlandia untuk menyusun daftar aturan kelas yang dilengkapi dengan pendekatan kelas yang responsif. Prosesnya sederhana. Biasanya setelah minggu pertama dan kedua sekolah, saya mengumpulkan ide-ide atau harapan mereka untuk kelas. Kemudian membantu mereka meringkas, biasanya daftar panjang aturan kelas menjadi beberapa pokok. Pada umumnya aturan kami mengerucut pada 3 hal. Hormati diri sendiri, hormati orang lain, dan hormati lingkungan. Selain mudah diingat, karena hanya ada 3 aturan, saya sering melihat bahwa para siswa bahkan di kelas 5 dan 6 mendapat manfaat dari menciptakan answer chart secara bersama-sama, yang kemudian diwujudkan dalam aturan-aturan. Tujuan dari answer chart adalah membuat harapan-harapan kelas menjadi lebih jelas dari hari ke hari dengan menerapkan setiap tindakan siswa demi tercapainya tujuan tertentu. Seperti mendengar dengan baik atau sesuai sasaran utama strategi ini menjaga lingkungan belajar yang tenang. Untuk membuat answer chart bersama dengan murid-murid, Anda perlu berdiskusi selama 10-15 menit, selembar kertas atau poster, dan alat tulis. Susunannya sederhana. Tujuan yang ingin dicapai di posisi paling atas, lalu beberapa pertanyaan yang telah dicetak digunakan sebagai panduan diskusi. Guru dapat mengumpulkan ide dari para siswa dan menulisnya selama diskusi berlangsung. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak siswa mengidentifikasi karakter lingkungan pembelajaran yang tenang. Setelah answer chart dibuat, guru dan anak-anak dapat menggunakannya selama tahun ajaran berjalan. Ini adalah contohnya. Kelas yang tenang. Terlihat seperti apa? Siswa A, tidak berantakan, tertata. Terdengar seperti apa? Siswa B, tenang. Terasa seperti apa? Siswa C, nyaman. Pengukur kebisingan. Membuat harapan-harapan yang umum seputar ide lingkungan pembelajaran yang tenang melalui aturan dan answer chart.
adalah langkah yang penting, namun sepertinya kita perlu memberi masukan yang berkelanjutan kepada para murid agar kedua belah pihak tahu bagaimana pelaksanaannya, terutama yang berkenaan dengan upaya meminimalkan kebisingan. Salah satu idenya adalah pengukur kebisingan buatan siswa yang terpasang di depan kelas, yang dapat digunakan guru dan siswa secara teratur untuk mengukur tingkat kebisingan kelas. Dalam bayangan saya, hasilnya akan optimal jika para siswa ikut terlibat, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, guru mudah tergoda untuk mengambil peran yang dominan. Dan ketika ini terjadi, anak-anak tidak belajar untuk mengendalikan diri mereka sendiri, karena tergantung pada guru yang akan mengingatkan ketika mereka terlalu bising. Menciptakan sebuah keseimbangan. Saat tenggelam dalam ketenangan, yang saya amati di banyak kelas sekolah Finlandia, di mana saya melihat banyak siswa bertekun dalam tugas mandiri mereka. Saya menyadari bahwa ada juga suatu kebutuhan yang spesifik bagi semua siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi secara rutin. Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan adalah dengan memberikan kesempatan yang seimbang antara dua hal tersebut. Contohnya, para siswa dapat bekerja dengan tenang di meja mereka, sementara yang perlu mendiskusikan sesuatu ide, mendapatkan masukan atau berkolaborasi mengenai hal lain bisa berpindah ke sudut kelas yang telah dipersiapkan. Dan di sana mereka tidak akan mengganggu ketenangan. Sekarang ini salah satu tren di seluruh sekolah di dunia adalah mempraktikkan sesuatu yang disebut latihan kesadaran penuh atau mindfulness. Ketika pertama kali mendengar praktik ini, saya mengakui bahwa saya agak skeptis. Jujur, saya curiga ada trik tertentu di dalamnya. Namun setelah saya membaca dan membaca lagi tentang keuntungan pendekatan ini dan alokasi jam pelajaran yang relatif pendek, praktik ini layak dilaksanakan di kelas apapun. Latihan kesadaran ini tidak hanya membantu anak-anak untuk tetap menaruh perhatian, menurut peneliti Amando Moreno, tetapi juga dapat membuat anak-anak lebih cepat pulih jika mereka merasa kurang tenang dan menjadi lebih mudah bertransisi dari pelajaran satu ke pelajaran lain dalam satu hari sekolah. Derai 2016. Sebuah studi mengenai pengaturan kelas di sekolah dasar menemukan bahwa anak-anak yang mengikuti program kesadaran penuh ini tidak hanya lebih baik dalam menjalani stres fisiologis dan kendali kognitif, namun mereka juga terlihat mempunyai empati yang lebih besar, memiliki sudut pandang yang lebih baik, pengendalian emosi, optimisme, konsep sekolah mandiri, dan kesadaran penuh. C. Menunjukkan penurunan yang signifikan atas gejala depresi dan agresi terhadap teman sekelas. D. Dinilai teman sekelas menjadi lebih prososial. Dan E. Semakin lebih mudah diterima teman sekelas atau popularitas sosiometrik. Cornet, Riesel, et al. 2015, halaman 52. Di tahun 1970-an, ahli biologi John Kabat-Zinn memperkenalkan istilah kesadaran penuh atau mindfulness, dan dia menjelaskannya. Lalu Lauren Kasani-Davis tahun 2015 untuk The Atlantic, sebagai sebuah keadaan pikiran, tindakan untuk memberi perhatian dengan sengaja ke saat ini dengan suatu sikap tanpa penilaian. Namun, kesadaran penuh sungguhnya merupakan sebuah filosofi sekuler dan serangkaian teknik yang diadaptasi dari tradisi meditasi Buddha yang berumur ribuan tahun. Dalam setting kelas, latihan kesadaran diri dapat bervariasi bentuknya, namun secara umum hanya berlangsung dalam hitungan menit atau bahkan detik. Di kota New York, salah satu guru sekolah menengah, Gos Gonzales, menjadwalkan istirahat kesadaran penuh selama 5 menit dalam pelajaran bahasa Inggris, di mana para murid bisa membuat gambaran mental dari emosi mereka dan menyadari proses menghirup dan hembuskan nafas. Davis, 2015. Dalam bukunya Mindfulness for Teachers, Kesadaran Penuh untuk Para Guru tahun 2015, Patricia Jennings menyarankan beberapa latihan sederhana, cocok untuk semua murid. Yang dimaksud untuk mendorong kesadaran diri
mengelola aspek kognitif, emosi, dan pengaturan perilaku diri, serta mengurangi tekanan. Halaman 176. Menurut Jennings, salah satu latihan berbasis kesadaran diri yang paling umum adalah kesadaran mendengar. Dan satu hal yang diperlukan adalah sebuah bel atau lonceng. Latihan ini sangat berguna saat dilaksanakan dalam jeda transisi, seperti saat kembali ke ruang kelas setelah makan siang atau persis sebelum kelas usai. Jennings merekomendasikan agar para guru menggunakan kata-kata ini saat mengajarkan rutinitas kesadaran mendengar. Kita akan melakukan latihan mendengarkan yang akan membantu pikiran kita menjadi tenang dan fokus. Pertama, mari semua duduk tegak di kursi dengan melipat tangan di atas paha atau meja masing-masing. Dalam hitungan menit, saya akan memunyikan lonceng ini. Dan kita akan mendengarkan suara yang muncul hingga benar-benar menghilang. Untuk saya dapat memfokuskan perhatian untuk mendengar. Paling optimal sambil memejamkan mata. Kalian dapat mencobanya. Namun, jika kalian tidak nyaman menutup mata, kalian dapat menurunkan pandangan ke arah tangan kalian masing-masing. Halaman 177. Begitu semua siswa terlihat siap, guru dapat memunyikan lonceng dan ketika berhenti berbunyi, guru bisa memulai pelajaran. Jennings, 2015. Kegiatan berbasis kesadaran diri efektif lainnya sesuai saran Jennings untuk membantu transisi siswa disebut kesadaran berjalan. Saat memperkenalkan latihan ini, akan sangat baik jika para siswa memiliki ruang yang luas untuk bergerak, seperti ruang olahraga atau tempat bermain. Jennings menyarankan agar para guru memperkenalkan kegiatan ini dengan mengikuti cara sebagai berikut. Hari ini kita akan berlatih memerhatikan bagaimana kita berjalan. Saya akan menunjukkan caranya. Berjalanlah perlahan dan jelaskan bagaimana berat tubuhmu bergeser dari tumit ke telapak kaki, kemudian dari jari ke kaki. Rasakanlah momen ketika bobot tubuhmu berpindah dari tungkai, pergelangan hingga ke pucuk-pucuk jemari kakimu. Atur agar semua murid menghadap arah yang sama dan mulai berjalan perlahan dalam lingkaran. Setelah beberapa menit, berhenti dan bertanyalah kepada mereka apa yang mereka rasakan. Mereka mungkin akan menyadari kalau tidak mudah berjalan dengan lambat. Halaman 178. Begitu rutinitas kesadaran diri ini telah dikuasai. Jennings mengatakan, ini akan menciptakan ruang yang cukup dalam satu hari untuk membuat setiap orang tenang. Halaman 176.